Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali saya Nada Nasyaya hari ini hadir menjumpai Anda dalam Potret Wanita. Salam cinta untukmu wanita Indonesia. Pemirsa, ketika kita berbicara tentang wanita, tentunya yang ada dalam pikiran kita itu adalah ibu kita, kemuliaan-kemuliaan kita, bagaimana ketekunan-ketekunan wanita untuk meraih cita-citanya. Karena banyak sekali wanita-wanita yang bisa menginspirasi. Salah satunya di acara Potret Wanita kita di siang hari ini. Kami mengundang Anda, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 07113114454 atau silakan di WhatsApp atau di pesan singkat di 089893569962. Di studio kami sudah hadir dua orang narasumber kami. Ada Ibu Elisa atau yang sangat sering kita sapa dengan Bunda Raya. Bunda Raya, apa kabar? Halo, Assalamualaikum Mbak, Alhamdulillah kabarnya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanannya ke sini Bunda, lancar? Lancar, Alhamdulillah. Lancar, bisnis juga tetap lancar ya Bunda ya. Amin, mudah-mudahan. Dan ada psikolog, ada Ibu Asyawati Sulastri, empesi betul. Ibu Asya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mengalami kemacetan ke sini? Tidak lancar. Tidak lancar ya, dan sangat lancar sekali bertemu dengan pemirsa di TVRI Sumatera Selatan sendiri. Nah, tema kita di siang hari ini adalah ketekunan, kesabaran meraih impian. Nah, tentunya mungkin pemirsa di TVRI Sumatera Selatan ini juga mau kenalan dulu nih sama Bunda Raya. Bunda profesinya sebagai apa, bisnisnya apa, untuk berbagi kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Halo, Assalamualaikum. Jadi Bunda Raya sehari-harinya adalah jualan itu makanan khas Palembang, dari kue basah sampai ke pempek. Jadi kita ada beberapa cabang, itu ada di Pasar Cinde, Pasar Gubah, sama di salah satu mall. Salah satu mall di Palembang ini. Iya. Ya. Sudah berapa lama Bunda menekuni profesi ini? Ya bermula dari mimpi sama hobi. Mimpi Mbak sama Nada. hobi, berarti Iya. hobinya pasti masak? Iya. Nggak- Iya. Jadi memang bermula dari mimpi, berhayal, dan juga memang hobinya masak karena sesuai postur badan kali. Jadi awalnya coba-coba itu kita cerita Mbak ya. Iya benar. Tepatnya tahun 2016, itu tepatnya di bulan puasa. Jadi masak kue khas Palembang, salah satunya itu kue kojo. Kue kojo bener ya? Iya. Jadi coba-coba karena memang hobi di fotografi juga, posting di Instagram punya anak. Oh, punya anak Kan ya? emak-emak nggak punya Awalnya Instagram, punya anak dulu iya ya? punya anak. Jadi anak sekolah, kita coba-coba pakai Instagram anak, kita posting. Kue kojo itu Kue tadi. kojo, awalnya hanya kue kojo saja Mbak. Jadi setelah diposting, Allah berkehendak lain, itu yang pertama sekali melihat itu artis penyanyi itu Ira Suara. Oh, Ira Suara. Terpesona ya? Terpesona. Lihat foto itu, padahal baru foto ya? Iya, belum merasakan nih. fotoan mak-mak lagi kan. Jadi setelah diposting, Ira Suara ngontak via DM di Instagram. Dia coba mau ngorder katanya kue. Padahal Mbak Nada, kita belum pernah jualan sama sekali. Oh, masak-masak aja Bunda ya? Iya, belum tahu juga dunia bisnis online, belum tahu. Ya yang pasti kaget, bingung, takutnya semuanya ada. Akhirnya besoknya kita bikin, ya bukaan-bukaan sedikit. Iya, iya. Itu pun modal minjem dari tetangga. Oh gitu ya Iya, awalnya karena cukup sulit saat itu. Jadi besoknya kita kirim. Kesulitannya lagi nggak tahu bahwa berapa kilo itu kan nggak tahu kue Iya, kita benar. saat itu. Packaging juga nggak ngerti gimana bisa aman sampai ke Bekasi, tempat Oke, tinggal Mbak Ira Ira Suara. Kita ke salah satu Ekspedisi ekspedisi. ya. Di situ kita baru tahu bahwa kue Palembang itu beratnya mencapai 3 kilogram.
Di situ Dan packagingnya juga berbeda. diajarkan, gitu ya. iya. Oh, berarti kue ini pun juga bisa ke luar kota ya Bunda Sampai ya? ke luar negeri, Sampai ke alhamdulillah. luar negeri, Iya. Berawal dari Mbak Ira Suara. Iya. Sampai di Ira Suara, ternyata Mbak Ira sangat respon, sangat senang. Akhirnya beliau posting di kontak pribadi beliau. Oh gitu. Dari situ kita lagi nggak ngerti lagi, banyak yang minta langsung. Ternyata ya. Berawalnya dari Mbak Ira Suara. Oke, berawal dari situ. Benar, awalnya tuh masak, kemudian posting foto-foto Iya. di Instagram anak. Instagram aja. Ternyata rezekinya di situ Di ya situ. Bunda ya. Baik, baik. Ini juga, tapi sebenarnya sih Bunda, saya yakini nih Bunda nih mungkin pas dapat jalannya di tahun 2016, tapi saya meyakini sebelum-sebelumnya Bunda sudah banyak sekali menjalani ketekunan menjalani ini sampai akhirnya dapat jalannya di tahun 2016. Jadi awal-awalnya dulu bagaimana pada saat kita mundur-mundur ke belakang ini dulu yang menginspirasi pemirsa ini Bunda? Jadi memang kalau sebelum tahun 2016 kita hanya melayani untuk hari raya aja Mbak. Oh gitu. Itu juga nggak banyak, paling-paling 5 sampai 6 loyang tetangga kiri kanan. Orang-orang terdekat ya. Iya, karena memang terbentur dengan modal saat itu. Terus karena modalnya memang nggak ada, jadi kita hanya melayani, itu juga dibayarnya nggak langsung Mbak. Itu kan setelah lebaran baru dilunasi gitu. Dapat THR dulu Bun ya. Iya. Jadi memang kita memang belum punya modal, akhirnya kita beraninya 5 sampai 6 loyang aja saat itu. Dapat jalannya di tahun 2016. Iya. Saya ke Bu Asia. Bu Asia, ketekunan, kesabaran meraih impian seperti cerita dari Bunda tadi ya. Bunda tadi juga memang awal-awalnya memang minim sekali modalnya, Iya. tetapi ternyata ada jalan. Apa sih kita kaitkan dengan perempuan ya, Bu Asia ya? Apa yang membuat perempuan ini bisa tekun kayak Bunda ya, tekun dari yang memang modalnya minim sampai akhirnya sekarang. Nanti kita cerita bagaimana sekarang nih bisnisnya dengan banyak cabangnya ini gimana Bu Asia? Salah satunya adalah motivasi. Oh, Motivasi supaya kita bisa maju itu seperti apa dengan apa yang sudah kita tekuni ya gitu. Itu yang membuat kita semakin bermimpi dan kenapa mimpi itu tidak kita jadikan kenyataan. Kalau secara psikologis orang yang memang benar-benar ingin meraih kenyataan itu dia harus berjuang, dia harus berusaha apapun caranya ya gitu. Tapi ini umumnya terjadi ya, maksudnya perempuan-perempuan Indonesia khususnya. Bagaimana Bu Asia melihat perjuangan selain Bunda Raya, pasti banyak perempuan-perempuan lain yang menginspirasi. Karena ketika seperti saya opening tadi mengatakan, kalau kita bicara perempuan pasti orang selalu berpikirnya adalah ibu. Bagaimana ibu memperjuangkan gitu. Salah satunya juga Bunda Raya juga yang menginspirasi pasti tentunya anak ya, posting aja di Instagram anak gitu. Bagaimana melihatnya ini Bu Asia? Kalau dari segi psikologis ya, Iya. untuk melihat perempuan-perempuan yang memang benar-benar berjuang seperti itu, mereka melalui proses juga kan. Betul. Proses yang sangat luar biasa. Karena sebelum mereka menjadi sukses, orang tidak akan tahu perjalanannya seperti apa untuk menuju ke sana gitu. Jadi memang benar-benar dibutuhkan memang wanita-wanita yang kuat dan tangguh dan penuh kesabaran. Penuh kesabaran ya. Apa yang membuat perempuan-perempuan itu bisa tangguh Bu Asia? Ya. Mungkin salah satunya adalah hal yang dibutuhkan atau yang diimpikan. Jadi mereka mencoba untuk berjuang. Seperti apa sih untuk meraih kesuksesan itu? Seperti itu. Jadi proses dulu yang mereka jalani, kebajian-kebajian apa yang di belakang kemarin kejadian seperti itu biasanya memperkuat untuk terjadinya proses jadi maju. Oke, Bunda, apa yang Bunda bagi ya? Kalau orang kan melihatnya sekarang Bunda sudah, kalau tadi bilang sudah punya cabang di Pasar Sinde, di Pasar Rubah, kemudian juga di salah satu mall. Orang mah melihatnya, Bunda mah enak, memang modalnya sudah besar. Padahal sebenarnya, ini juga baru tahu nih, sebenarnya dulu hanya kue-kue bisnis rumahan yang hanya membuka itu. Apa sih yang dibagi pada perempuan-perempuan ini Bunda? Ya, balik-balik lagi, jangan pernah takut bermimpi. Itu harus Jadi dulu mimpinya apa nih Bunda ceritanya? Mimpinya kepingin ngebahagiain anak-anak. Oh gitu. Itu aja, karena gimana caranya anak saya gitu, anak Bunda nih sama kayak anak yang lain. Oh iya. Karena kalau kita di sekolah ini, kalau memang kita bisa dibilang nggak punya, itu beda banget Mbak Nada. Oh gitu ya. Jadi saat itu nekatnya itu cuman karena pengen ngebahagiain anak-anak aja. Jadi di situ sampai sekarang pun usaha yang ada itu saya nggak pakai karyawan, saya tetap menggunakan tenaga anak-anak karena biar anak-anak tahu gimana orang tuanya mencari duit itu dengan penuh kesabaran, tapi ketekunan tetap ada.
Pokoknya untuk wanita-wanita Indonesia, jangan pernah takut bermimpi, jalani usaha dengan doa, dan tetap sabar. Tetap sabar ya. Iya, karena banyak penghalangnya juga Mbak di balik kesuksesan ini. Nah itu dia nanti yang akan kita share ya, karena tidak ada seperti kata Bu Asia tadi, tidak ada apa ya hasil yang mengkhianati usaha, gitu ya Bunda ya, betul ya Bu Asia juga. Iya. Nah salah satu inspirasi terbesar dari Bunda ini adalah anak-anak Bu Asia. Anak-anak yang paling utama. Berarti memang di sini perempuan-perempuan kuat itu adalah memang berjuangnya untuk anak-anak itu ya Bu Asia. Ya itu salah satunya anak-anak. Mungkin ada faktor lain. Mungkin yang belum punya anak kan, dia merasa mungkin sebelumnya merasa keterpurukan dengan keadaan kayak gitu kan, atau dia selalu banyak juga sih perempuan selalu memandang wah saya ini perempuan yang berhak berjuang tuh laki-laki dong untuk cari duit. Nah itu gimana tuh Bu? Kalau saya mindset itu sudah harus diubah. Karena apa? Sebenarnya untuk menjadi seorang profesionalitas itu tidak harus orang benar-benar yang sekolahnya tinggi. Ya, bisa, betul. bisa karena dengan pendidikan yang maksudnya bukan begitu rendah, tapi dia minimal sudah bisa mentolerin ya untuk bersosialisasi. Ya tidak harus menjadi wanita yang aktif atau kreatif yang berkarir itu nggak harus dengan pendidikan tinggi dulu baru saya bisa jadi orang, itu nggak seperti itu. Karena ada profesional yang harus dijalani dengan pendidikan yang memang kadang-kadang tidak harus tinggi. Ya seperti kan membuka salon itu kan nggak harus tinggi karena memang mereka dibutuhkan skill dan banyak skill-skill yang lain sebenarnya itu yang secara tidak langsung kalau kita perempuan kita harus sadar bahwa itulah penghasilan yang memang kita olah kayak gitu. Seperti Bunda kan tidak harus tinggi, kalau kita punya kreatif buat kue seperti ini dengan aroma yang bagus maksudnya dengan nikmat kayak gitu kan orang menikmati itu sudah menjadi kesenangan sendiri bagi orang lain kayak gitu. Oke, baik. Bu Asia, Bunda Raya, ini semakin menarik di perbincangan kita. Semakin penasaran juga bagaimana kisah sukses di balik. Ada kue juga nanti akan kita jelaskan ini kue Mak Jola ya. Apa itu Mak Jola? Tapi pasti pemirsa TVRI Sumatera Selatan juga sudah mulai kenal Bunda Raya dan juga kue Mak Jolanya. Pemirsa, kami masih mengundang Anda di 07113114454. Tetaplah bersama kami di Potret Wanita. Salam cinta untuk wanita Indonesia. Pemirsa di mana saja Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda menyaksikan tayangan dari TVRI Sumatera Selatan. Dengan senang hati, tahun 2017 TVRI Sumatera Selatan mengudara selama 24 jam melalui video streaming. Caranya sangat mudah. Bagi Anda pengguna Android, Anda dapat mengaksesnya melalui Play Store. Bagi Anda pengguna iPhone, Anda dapat mengaksesnya melalui App Store. Dengan harapan tahun-tahun mendatang seluruh pemancar kita akan on air melalui DVB-T2 untuk seluruh wilayah termasuk Muratara dan Pagar Alam. Sehingga masyarakat setempat dapat menyaksikan siaran dengan kualitas digital. Ayo nonton TVRI. Manusia terus melakukan informasi-informasi terkini dalam dunia teknologi. Untuk membantu mempermudah dalam hampir segala aspek kehidupan. Selalu perbaharui informasi Anda seputar teknologi hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ayo berpikir nih kau diri linjang. Wong Kito pacak berkreasi. Kamu nggak percaya? Buktikan dan saksikan aksi dari Wong Kito dalam kreasi Wong Kito. Nyentikan gadis badan teguh. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Berapa Pak? Ayo, kok itu ditimbang lagi sih? Kan udah 1 kilo. Jadi kalau kita dagang itu harus jujur, jangan pernah curang atau ngurangin timbangan. Karena
kepuasan pembeli itu jaminan dari rezeki yang halal. Mengajarkan nilai-nilai kesopanan dan juga kejujuran kepada setiap generasi merupakan tonggak kepribadian. Kepedulian kita kepada sesama adalah cara kita membangun mental bangsa yang kuat. Dan itulah mengapa kita tetap berdiri di sini dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sebuah nilai kejujuran tak akan pernah terkalahkan oleh apapun. Karena kejujuran adalah milik semua orang dan untuk semua orang. Percayalah bahwa dengan sebuah kejujuran, kebaikan akan selalu mengikuti kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Potret Wanita. Salam cinta untuk wanita Indonesia. Ketekunan, kesabaran dalam meraih impian masih menjadi tema kita di siang hari ini. Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bersama dengan Bunda Raya dan juga Ibu Asia, silakan di line telepon kami di 07113114454 atau pesan singkat SMS di WhatsApp di 0898 93566962. Kita lanjutkan kisah inspiratif dari Bunda Raya dan juga dari Ibu Asia ini. Kalau tadi Bunda sudah menceritakan awalnya mengupload foto di Instagram anak, pasti sekarang udah punya Instagram pribadi dong. Iya, alhamdulillah, dan pasti makin banyak. Kalau tadi cuma Ira Suara, nah dari Ira Suara inilah kemudian selanjutnya berdatangan. Bagaimana lagi nih kisahnya selanjutnya nih Bunda? Penasaran saya. Jadi alhamdulillah semakin berkembang itu Mbak. Jadi dari tahun 2016 kita yang memang nggak punya apa-apa, akhirnya tepat tahun 2017 itu Bunda pindah rumah sekalian lokasi toko. Oh, sekalian buka toko. Oh, jadi setelah itu langsung buka toko nih Bunda atau? Iya, karena konsumen banyak yang minta karena memang kepingin ketemu langsung. Jadi kalau waktu kita rumah lama itu memang nggak bisa ketemu konsumen karena keadaan kan Mbak, kita di rusun di lantai 4. Jadi banyak konsumen agak takut juga, jadi akhirnya kita pindah ke salah satu toko yang sekarang di Pasar Cinde. Alhamdulillah tahun 2017 kita meledak, itu orderan sampai mau lebaran kemarin dapatnya 1000 loyang lebih. Masya Allah. Nah ini kita ngomong-ngomong kisah yang di depan nih, ada kue Mak Jola ini. Apa dibalik kisah kue Mak Jola ini Bunda? Itu masalah kue Mak Jola itu tahun 2017. Mak Jola ini apa dulu nih? Mak Jola itu singkatan dari Mak Suba Kojo Lapis. Oh iya. Jadi karena memang kepingin gak ribet Mbak orang order kan, jadi dalam satu loyang orang order bisa ngerasain 3 rasa sekaligus. Iya, paket hemat. Jadi Bunda ikut salah satu kontes itu. Jadi Bunda ikutan untuk bikin kue Palembang tapi yang belum ada di Palembang. Oh gitu. Jadi mikir akhirnya dapatlah sesuatu yang namanya Mak Jola. Jadi boleh kita ini ya, boleh ke pemirsa ini Bunda ya. Ini kojonya Mak Suba Kojo itu jadi Mak Suba. Di atasnya lapis. Jadi sama artinya menggabungkan antara tradisional sama nasional Mbak. Kalau kue Mak Suba Kojo cuma ada di Palembang. Tapi kalau untuk kue lapis nasional. Ya. Ini dari tadi wangi loh, dari sebelum acara wangi sekali. Memang ada yang spesial selain 3 rasa ini karena menang ya Bunda ya, ikut kompetisi kita juara 1 provinsi 2017. Tepatnya tahun 2018 kita juara 1 nasional untuk bisnis pitching. Bisnis pitching ya, dengan
Mak Jola ini. Mak Jola, iya. Dan ternyata ini paling banyak sekarang ya. Yang 1000 loyang itu salah satunya Mak Jola ini paling banyak. Viral banget. Viral sekali. Viral banget. Iya. Jadi kue Mak Jola dikenal cuman ada di dapur Bunda Raya. Cuman ada di dapur Bunda Raya, kue Mak Jola. Mak Jola. Pemirsa silahkan hadir. Ini adalah buah dari kegigihan seorang Bunda Raya menghasilkan kue Mak Jola ini, Mak Subah, Kojo, dan lapis. juga lapis. Iya. Wangi sekali pemirsa. Nah, Bu, ini saya agak grogi ya, iya, Mbak. agak grogi karena kewangian ini. Karena Bu ada Asia. Mak Jola. Iya, karena ada Mak Jola ini kita taruh lagi nih ya. Iya. Bu Asia, Bunda Raya adalah salah satu perempuan yang mungkin menginspirasi dengan mengikuti kompetisi. Tetapi saya meyakini banyak perempuan-perempuan lain yang juga bisa menginspirasi. Bu Asia bisa cerita tidak apa orang-orang yang seperti Bunda Raya ini dengan kegigihannya akhirnya bisa meraih kesuksesannya, Bu Asia? Kalau sebenarnya mereka itu banyak sih. Wanita yang memang mereka berjuang sendiri dan berhasil kayak gitu kan. Ya salah satunya itu mungkin termasuk Bunda Raya kayak gitu, dan ada perempuan-perempuan lain juga yang saya kenal itu ada salah satunya juga pemilik ini ya salon muslimah kayak gitu. Iya, jadi mereka juga sebenarnya itu sama statusnya juga, mereka dulu sebagai karyawan, tapi karena pengen berjuang karena ada skillnya juga dari hasil kerja mereka kan selama ini, ya mereka mulai berpikir kenapa nggak saya sendiri, karena saya juga mempunyai kemampuan kayak gitu. Ya mungkin awal-awalnya mungkin mereka sama seperti Bunda di rumah kayak gitu dengan fasilitas yang seadanya kayak gitu. Cuman kan karena memang mereka gigih, sabar ya, dan terus berjuang ya akhirnya seperti itu. Ya, banyak seperti itu. Banyak sih perempuan-perempuan yang seperti itu yang kadang-kadang kita tahu bahwa oh dia seperti ini, dia seperti ini. Tampak bukan berarti dia tidak membutuhkan laki-laki. Maksudnya dia berjuang bisa kayak gitu. Jadi untuk perempuan Indonesia itu tidak harus punya ketergantungan dengan orang lain kalau mau maju. Kalau memang kita punya keinginan, insya Allah bisa. Seperti itu, Mbak. Bagaimana Bu Asia melihat ya pandangan-pandangan orang masih mungkin sampai sekarang dengan di era saat ini juga di era modern ini juga masih menganggap perempuan-perempuan yang memang karirnya baik, tapi pandangan-pandangan negatif orang-orang itu bagaimana Bu Asia melihatnya? Ya. Kalau misalnya mereka karirnya sudah bagus, saya rasa sudah melalui proses ya kayak gitu. Jadi untuk berpikiran positif aja dia. Yang bedanya kalau misalnya mereka masih tetap hanya menunggu kayak gitu, yang hanya melihat, berbicara tentang negatif, tidak tahu hal-hal yang latar belakangnya seperti apa kayak gitu. Mereka selalu berpikir enak dia mau banyak uang kayak gitu, maju sukses. Tidak seperti itu sebelumnya, karena perjalanan itu dia nggak pernah tahu. Ya, contohnya aja seperti Bunda Raya. Bagaimana perjalanannya sampai sekarang ini sukses? Mereka tidak akan melihat ke belakang-belakang itu seperti apa, gitu. Seperti itu. Apakah seperti itu Bu Asia melihat sejauh ini? Apakah memang orang-orang hanya menilai hasil saja, melihat sebuah kesuksesan seperti melihat kesuksesan Bunda Raya? Sejauh ini kalau Bu Asia melihat sih, orang-orang itu cukup ini enggak ya Bu, aware tidak sih dengan sebuah perjuangan, sebuah motivasi seorang perempuan yang begitu luar biasa sebenarnya? Ya, kalau misalnya perempuan-perempuan yang memang mereka mengerti, yang berpikiran positif, menghargai perjuangan seseorang setelah sukses itu luar biasa. Tapi memang ada orang yang berpikiran mungkin yang pikiran negatif ya, maksudnya setelah mereka berjuang, saya juga bisa, cuma sekedar buat kue kayak gitu. Nah iya. Itu yang seperti Beruntung itu. aja nih, mentang-mentang gitu ya, Bunda pasti sudah sering nih, kita akan dengerin ya, seperti itu. Karena orang seperti itu yang memang udah pikirannya memang seperti itu, jadi kita nggak bisa mengendalikan lebih tinggi jauh lagi ya gitu. Ada orang yang memang berpikirannya sempit, melihat orang lain sukses, yang dia pikirkan ya mungkin dia ini, dia itu, dengan berbagai macam persepsi yang dia sendiri kadang-kadang nggak tahu prosesnya seperti apa orang ini jadi maju kayak gitu. Seperti itu. Bunda dari tahun 2016 sampai dengan sekarang di tahun 2019, sama saya meyakini sekali tantangannya semakin, karena kan semakin besar hasil, tapi prosesnya juga mungkin kalau dulu yang 5-10 loyang juga tantangannya tidak begitu besar Bunda ya. Ini tantangannya pasti semakin banyak yang membuat Bunda ini harus semakin kuat menjalaninya. Gimana Bunda? Apa aja sih Bunda? Ya benar, seiring perjalanan jadi kesulitan itu datang Mbak. Jadi benar-benar kita diuji mental, apalagi kita kebanyakan online. Itu saya pernah ribut sama salah satu customer online, itu orang Palembang.
Saat itu tahun 2016 itu kan memang tidak punya alat, apalagi modal. Jadi dia mau minta 10 loyang dalam waktu sehari. Oh cepat gitu. Tapi kita yang memang nggak punya duit, kita kan otomatis minta transferan dulu. Disitulah saya dicaci dan dimaki. Jadi dia dari situ dia sengaja mengirim satu gelasnya sampai 10 juta. Pokoknya kita benar-benar dihina habis-habisan saat itu. Timbul lagi, kegigihan itu timbul lagi, semangat itu timbul lagi. Semakin dihina? Semakin. Jadi kita buktikan doa dia yang katanya semoga sukses, benar-benar kita harus benar-benar sukses dengan doa orang yang dianiaya ini. Kita benar-benar terzolimi saat itu. 2017 itu makin dikenal. Terus kita pernah ngisi juga untuk apa itu namanya kantor DPR di Jakarta. Setiap paripurna kita yang ngisi. Banyak lagi artis dan lain-lain. Di situ semakin dikenal. Akhirnya orang yang pernah menghina kita salah besar tentang kita, Mbak. Iya. Itulah makanya saya kalau bilang ke anak-anak, jangan pernah menghina seseorang karena kita belum tahu nasibnya ke depan. Itu saya alami banget. Itu banyak Bunda yang masuk hinaan-hinaan atau hanya enggak, hanya salah satu orang itu tinggal di Menteng. Saya ingat betul ingat saat itu. sekali ya, Ingat Bunda, sekali karena hinaan itu pedih. Jadi kita itu online, Mbak, sistem online. Jadi setiap hari kita bekerja dengan WhatsApp. Oh gitu. Karena kalau tidak dibuka dalam waktu 1 jam itu bisa 200-300 chat yang masuk. Jadi ketimpa kita harus teliti satu-satu siapa yang sudah transport. Jadi disitulah kita diuji. Itulah namanya bekerja dengan otak. Benar. Karena kita basic Bunda memang tidak sekolah, bukan yang ibu-ibu yang sekolah tinggi itu bukan. Di situ sambil belajar gimana cara melayani orang seluruh Indonesia. Kita terima telepon dulu ya Bunda dan Bu Asia ya. Potret wanita. Halo, selamat siang. Potret wanita. Halo. Iya, dengan siapa di mana, Mbak? Bu Ningsi. Ibu Ningsi, Bu Ningsi di Palembang? Ya, Bu. Iya, silakan Bu Ningsi. Kami nak kenalan sama Bunda Raya. Boleh. Bunda Raya, itu dah kami nak belajar buat kuis sama Bunda tu. Kapan ya? Baik, terima kasih Mbak Ningsi. Mungkin Bu Ningsi terinspirasi dari sedikit kisah, baru kita kulik ini ya. Mau belajar buat kue boleh Bunda ya? Boleh, dengan senang hati. Jadi Bunda punya sistem belajar buat kue di Bunda Raya tidak dibayar tapi hanya dibayar dengan doa. Masya Allah. Ya, karena udah nekat banget itu. Kalau gitu saya juga mau belajar. Boleh. Nih. Apalagi murid sebagai Mbak Dadah, seneng banget. Iya ya. Iya. Saya ke Bu Asia dulu deh. Bu Asia, dari hinaan yang diterima oleh Bunda Raya tadi, tentunya bukan hanya Bunda Raya ya, semua orang-orang yang ingin maju pasti akan banyak hambatan-hambatan. Bagaimana sih membuat hambatan itu dijadikan sebagai bahan motivasi? Tapi kita terima telepon dulu. Potret wanita, selamat siang. Halo. Halo, potret wanita. Silakan. Halo, terputus. Ada, halo potret wanita. Oke. Silakan menghubungi kembali di 0711311454. Saya ke Bu Asia tadi, bagaimana untuk menambah semangatnya itu? Sudah dijelaskan bahwa semakin kita maju itu semakin banyak orang, terutama orang-orang yang pernah mengenal kita sebelumnya, mungkin yang merasa pikirannya negatif ya sama kita. Kadang-kadang ya. tantangan juga dari orang terdekat ya Bu ya? Ya, justru mereka yang membuat kita makin maju. Kalau dipikir-pikir seperti itu, karena apa? Semakin banyak orang yang mencela, mencaci kita, itu semakin kita membuat benteng kayak gitu. Supaya maju itu seperti apa? Ya untuk pembuktian lah kayak gitu ya, bahwa saya tidak seperti itu loh kayak gitu. Mungkin yang dialami Bunda Raya juga seperti itu, dengan menghina orang, ya kasarnya kita minta transfer memang kita nggak punya dana kan kayak gitu kan. Ya wajar dong untuk semua juga mungkin tanda jadilah kalau kita mau pesan apa-apa, jangan sampai kita capek akhirnya kita nggak ada hasil kayak gitu kan. Ya, saya rasa itu mungkin salah satunya itu tadi
Dia berpikir bahwa orang ini sudah kaya kok, pesan aja harus pakai transfer kayak gitu. Dia berpikir kita benar-benar sudah sukses, padahal saat itu kita juga baru mau merangkak kayak gitu. Orang mah tidak tahu ya, orang tidak akan pernah tahu karena mereka tidak melihat proses kejadian sebelum kita menjadi orang yang sukses. Tuh. Jadi sebenarnya hambatan itulah yang memotivasi, membuat semakin kuat dan juga semakin tekun dan bulat untuk mencapai sebuah tujuan. Sebenarnya kita bersyukur loh dengan orang-orang yang mempunyai seperti itu. Bersyukurnya kenapa? Kita jadi terpikir bagaimana kita harus berbuat lebih maju lagi. Kalau orangnya lempem kita kan nggak tahu. Terlena jadinya. Sama aja nyaman bahasanya. Sama aja kita tuh menerima kritikan kayak gitu. Jadi ya kita harus terima karena memang kita orang profesional kan, ya udah kita jalani kayak gitu. Bunda, selain apa ya, tantangan dari perkataan ya, customer ya, ataupun pernah juga ditipu Bunda, apalagi nih tantangan-tantangannya mungkin dari lingkungan, kemudian juga dari pasar ya, tantangannya besar sekali di era digital saat ini. Bunda gimana nih? Ya alhamdulillah kalau ditipu pernah satu kali itu. Pernah juga ya? Karena memang dia pasang foto cantik kali ya, karena kita pikir ibu-ibu juga kan, kita nggak nyangka kata dia karena memang ATM-nya lagi bermasalah, tapi saya ikhlaskan, langsung saya chat WA, nggak apa-apa, anggap aja sedekah gitu kan. Jadi kalau untuk penipuan tuh memang baru sekali kita, tapi yang melayani WhatsApp itu Bunda sendiri. Jadi pelayanannya memang 24 jam hampir Mbak. Masya Allah. Jadi Bunda yang menerapkan bukan masalah owner sama pembeli, tapi memang ibu sama anak. Iya. Jadi pendekatannya gitu ya. Jadi cukup dekat untuk konsumen sama Bunda. Jangankan untuk urusan belanja, urusan pribadi pun sering itu terjadi di WhatsApp itu. Ya alhamdulillah kita jadi kenapa kita beda sama yang lain? Ya karena kita memang yang orang nggak ada kita ada. Kita nggak punya jam khusus harus menjawab orderan, nggak punya waktu khusus yang jam, jadi benar-benar Bunda itu welcome banget. Terus bukan jualan aja, Bunda dengerin curhatan juga ya. Iya, jadi Mama Dedek bener ini. Iya. Jadi di Instagram juga Bunda langsung yang pegang Instagram. Oh gitu. Jadi Bunda langsung melayani pembeli, jadi Bunda merasakan apa keinginan konsumen itu terbaca saat kita menjawab WhatsApp yang masuk. Jadi memberi pelayanan itu bukan hanya antara customer dan juga penjual, tetapi juga dari ibu ke anak gitu ya, anak-anak dan kepada teman. Begitu salah satu pendekatan yang diberikan oleh Bunda Raya. Nah, kita akan berbincang-bincang lagi Bu Hasir dan juga Bunda Raya. Pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bersama kami, bergabung bersama kami di sini 0711131144. Tetaplah bersama kami di Potret Wanita. Salam cinta untuk Bu Wanita Indonesia. Lagi ketemu, jangan lupa yo, tanggal 17 April 2019 itu kita datang ke TPS untuk nyoblos rame-rame, tidak kelamui go, paling lama 10 menit itu sudah bisa nentukan nasib negara kita ini. Waduh, gimana ini? Saya kan KTP-nya domisili Jawa, tapi kan saya kerjanya di Palembang. Apa saya masih bisa milih? Aduh Mbak tidak saroi go, caranya mudah nian. Datang ke PPS atau KPU Kabupaten Kota asal atau tujuan. Jangan lupa bawa KTP elektronik atau tanda bukti telah terdaftar di TPS asal. Enjuk tahu alasan ngapo nak pindah memilih. Terus PPS atau KPU Kabupaten Kota nerbit ke POM A5 dan didata dalam DPTP. Tapi kapan ai terakhir ngurus A5 itu, Be? Terakhir tanggal 17 Maret 2019. Ayo begancang lah. Mau kasih infonya ya, Be? Makasih ya, Mbak. Tanggal 17 April 2019. Ayo kita gunakan hak pilih kita. Pertama kali, televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60-an dengan siaran TV hitam putih. Dalam perkembangannya, televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna. Saat ini, stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog. Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia.
Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik, maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital. Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih. Sedangkan TV analog tidaklah demikian. Kualitas TV analog sangat rentan gangguan gambar dan suara. Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel. Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati. Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini hanya dengan menambah alat konverter atau set-top box. Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam. Hubungkan kabel antena ke unit set-top box. Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada. Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita. Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara meski dalam keadaan berjalan. Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita. Sosialisasi pemerintah terus dilakukan. Salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital burung nuri dengan nama Siarta, singkatan dari siaran digital. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Saat polemik kehidupan terjadi dan kekhawatiran pun dirasakan. Di sini membahas setiap perubahannya. Kemanfaatan atau khasiatnya benar. Dengan itu bukan berarti. Saksikan Publika setiap hari Senin sampai dengan Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Live di TVRI Sumatera Selatan. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Potret Wanita Salam Cinta untuk Wanita Indonesia. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kami di 07113114454 atau di SMS kami di 089893569962. Saya ke Bu Asia. Bu Asia, di era saat ini anak-anak muda yang semakin semakin modern ya, bisa kita katakan ini. Perkembangannya bagaimana nih melihat kuliner-kuliner tradisional yang ditawarkan oleh Bunda Raya? Bagaimana mereka? Apakah cukup tertarik dengan kuliner-kuliner tradisional ini, Bu Asia? Putri lah khususnya kan. Betul. Mereka mungkin ada ketertarikan sendiri untuk bisa membuat kue kayak gitu. Apalagi kan kue ini viral misalnya kayak gitu. Dia akan berusaha mencoba, mencari tahu dari mana ini kayak gitu, siapa yang buatnya. Biasa kalau untuk anak-anak yang kita kembali ke bakatnya ya, atau minatnya memang mereka di kulineran kue, itu mereka semakin memotivasi. Bagaimana sih dengan seorang Bunda Raya aja bisa, kok kami yang masih muda nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya mereka punya inisiatif dan punya keinginan untuk berkreatif seperti itu. Tinggal mereka mencarikan jalan. Siapa yang akan mengajari mereka, karena kan pada dasarnya anak-anak remaja ini untuk mengenal kue tradisional sendiri kan masih minim ya. Betul. Mereka lebih banyak jajan-jajan yang makanan siap saji seperti itu kan. Nah jadi memang ya salah satu ini tadi Bunda Raya tadi yang memperkenalkan seperti ini, dan kebenaran ada mereka remaja-remaja yang berminat dengan kue seperti ini juga bisa mengembangkan. Bisa menjadi berarti motivasinya. Anak-anak muda ini juga sebenarnya di alam bawah sadar misalnya mereka juga memiliki ketertarikan ya, tapi keinginan. Memang butuh wadah butuh wadah untuk menginspirasi, kemudian juga butuh ilmu untuk mengimplementasikannya. Betul. Ini, ya. Jadi makanya mungkin salah satunya Bunda Raya yang menyediakan tempat untuk berbagi bagaimana sih cara membuat kue ini. Mungkin dengan dibukanya kursus kue ya nanti ya Bunda Raya mungkin selanjutnya ya, mungkin banyak peminat-peminatnya yang memang mereka suka di bidang itu. Jadi perempuan remaja maksud saya sebenarnya sangat kreatif ya Bu Asia ya, sangat ingin untuk bisa berbagai macam, karena ini adalah masa-masanya ya, masa-masanya untuk bisa belajar, tinggal kita yang bagaimana mengarahkannya ya.
Biasanya untuk anak-anak yang tumbuh kembang lah ya, mereka baru remaja, itu melihat sesuatu yang luar biasa tuh ketertarikannya lebih dari orang-orang yang sudah masuk umur. Maksudnya dia lebih pengen tahu kayak gitu, pengen belajar. Apalagi tadi saya bilang minatnya memang sudah ada di situ, jadi semakin menguatkan mereka. Nah, dengan mencari gimana sih katanya cara membuatnya kayak gitu. Mungkin Bunda sendiri udah banyak yang menerima anak-anak remaja yang pengen belajar buat kue semenjak ada pilarnya Mak Jola ini ya Bunda ya. Ya seperti itu. Bunda sendiri punya komunitas anak muda sendiri ya. Bagaimana ketertarikan anak-anak muda ini Bunda? Ya, alhamdulillah seperti tadi Bu Asya bilang, memang sudah banyak banget kita membuka untuk kursus kue anak-anak, terutama dari kampus-kampus. Memang dianjurkan sama dosen itu untuk meneliti ataupun belajar gimana kue tradisional itu diproses, berapa lama ketahanan, itu kebanyakan dari anak-anak muda, anak-anak yang kuliahan kebanyakan. Jadi hampir setiap minggu kita penuh sama anak-anak muda. Kelas itu ya untuk belajar itu kelas, Bunda ya. Ditambah lagi kita memang gratis. Mereka sangat cukup antusias karena gini loh Bunda, di era modern ini kan orang-orang kan sangat mungkin bisa melupakan ya yang namanya tradisional, sementara ini adalah identitas nih Bunda. Iya. Bagaimana Bunda menanamkan ini Bunda kepada anak-anak? Bunda kepikiran nggak sih ingin ikut modern juga dengan tapi tetap dengan ininya? Ya alhamdulillah seperti kue Mak Jola sendiri ini kan kekinian banget Mbak sebenarnya. Jadi cantik, tetap cantik, tampilnya tetap cantik. Kenapa ada buah plumnya? Jadi memang kenapa kita makan kue ada terasa takut dengan bobot badan, kita kasih buah plum, itu udah kekinian banget sebenarnya. Terus kayak kue Mak Subah sekarang itu kita udah pakai topping keju, pakai topping green tea. Jadi memang udah dibikin kekinian banget jenis-jenis kue yang ada. Menarik ya. Oh, ini juga salah satu cara, salah satu kreativitas untuk menarik minat generasi-generasi muda untuk bisa makan makanan tradisional gitu ya. Bunda, ini sudah beberapa ada WhatsApp yang masuk dari 08217704 sekian. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Pak Gatot dari Perumnas. Jadi ini bapak-bapak. Mau nanya nih Mbak sama Bunda Raya, kan Bunda Raya sudah cukup menginspirasi wanita di dunia luar. Nah, pertanyaan saya, apakah Bunda sudah cukup menginspirasi anak-anak Bunda Raya sendiri dan bagaimana caranya Bunda menginspirasi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum. Menginspirasi anak-anak, sebenarnya padahal anak-anak adalah goal utama Bunda ya? Udah pegang nomor 1 di belakang Bunda. Jadi apapun itu tentang usaha kita sekarang, anak-anaklah yang paling banyak di belakang Bunda. Jadi anak-anak paling tua usia berapa Bunda? Udah nikah itu umur 24 tahun. Jadi kita punya 5 anak, jadi kelima-limanya, keempat yang udah gede-gede itu punya tugas masing-masing untuk usaha ini. Jadi yang pembukuan ada, yang bagian di dapur ada, yang bagian untuk tamu ada. Jadi anak-anak lebih mengerti sebenarnya. Dan yang support utama itu adalah anak-anak. Anak-anak. Ya? Jadi anak-anak benar-benar support, ikutan juga begadang nggak tidur. Baik, ini ada WhatsApp dari 08315792 sekian. Assalamualaikum, saya Ibu EN, mau nanya sama Bunda Raya. Orang tua saya juga pengusaha kue khas Palembang dari tahun 1993. Waduh, lama sekali ya. Iya, yang saya mau tanyakan berapa harganya satu loyang dan ukuran loyangnya berapa. Ini bisnis sih ceritanya. Tapi ini yang saya tangkap dari Ibu EN ini adalah pengusaha kuliner khas Palembang ini sebenarnya ternyata banyak Bunda ya. Banyak. Artinya memang banyak perempuan-perempuan, mungkin juga bukan perempuan-perempuan ya, orang-orang yang masih memperjuangkan kue-kue khas Palembang ini, begitu ya Bunda ya? Iya. Gimana Bunda lihatnya? Ya, jadi kita memang banyak itu. Jadi kita juga dalam waktu dekat juga Mbak akan mengumpulkan insya Allah semua pengusaha kue tradisional Palembang. Kita bikin semacam wadah itu komunitas. Jadi untuk pengusaha-pengusaha kue. Jadi nanti kita enaknya gini, kalau memang kita berbagi dalam masalah orderan, masalah resep, jadi kita dalam waktu dekat akan mengabungkan untuk seluruh pengusaha kue Palembang. Ada komunitas, ada organisasinya. Ada organisasinya, iya ada wadahnya. Bu Asia, dengan adanya minat yang sama seperti yang kata Bunda Raya tadi katakan, dengan menggunakan berbagai macam mengumpulkan organisasi komunitas-komunitas yang ada
Bagaimana Bu Asia melihat ya, ini kalau misalnya semakin banyak itu artinya semakin solid dan semakin kuat untuk menginspirasi. Karena kan biasanya dalam sebuah komunitas itu bukan hanya jualan ya, tapi kekeluargaan juga ada nih Bu Asia. Gimana nih Bu? Ya saya sangat suka ya dengan Bunda tadi dengan adanya komunitas ini, nanti kan semakin berkembang. Karena setiap anggota yang ada di komunitas itu akan memberikan ilmu pada orang masing-masing yang mereka kenal kayak gitu. Ya, makanya dari komunitas ini akan berkembang ke lebih-lebih yang lain lagi kayak gitu. Jadi mungkin tidak kemungkinan untuk anak-anak muda aja yang ada di Indonesia, tapi juga di luar yang mempunyai minat terhadap kue ini kayak gitu. Apalagi yang di ini kan mereka sudah mulai suka rasa kayak gitu kan. Jadi otomatis kan mereka pengen gimana sih caranya membuat sendiri kayak gitu kan. Nah, ini dengan adanya komunitas ini sangat luar biasa. Perkembangannya akan tetap maju kayak gitu. Kreativitasnya akan terus berkembang, kemudian juga mungkin marketingnya juga semakin jalan semakin gitu ya. jalan. Jadi simbiosis mutualisme sekali ya gitu ya Bu ya. Nah, kita akan break lagi nih pemirsa, semakin menarik lagi perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di Potret Wanita, salam cinta untuk wanita Indonesia. Ketekunan, kesabaran dalam meraih impian masih menjadi tema kita di Potret Wanita sore hari ini. Salam cinta untuk wanita Indonesia. Masih bersama dengan Bunda Raya dan juga Ibu Asia, psikolog kita di sore hari ini. Pemirsa, di segmen terakhir, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711131454 atau di SMS atau di WhatsApp di 089893566962. Ada WhatsApp lagi yang masuk dari 08956054 sekian. Siang Mbak, saya Mbak Wati dari Cinde mau nanya sama Bunda Raya. Bun, saya kan mau buka usaha juga nih. Nah, kasih tips dong Bun, gimana caranya biar bisa sukses Bunda Raya. Salam buat Bunda Raya Mbak, makasih. Mbak Wati ya? Iya, silakan. Jadi itulah tadi, kalau mau buka usaha harus ada ketekunan dan keyakinan aja Mbak. Tekun, kita yakin kita bisa. Insya Allah bisa. Mental ya Bunda ya? Iya, persiapkan itu. Siapkan mental. Bu Asia mungkin ada yang mau menambahkan bagaimana tips-tips untuk perempuan-perempuan di
pemirsa kita di TVRI Sumatera Selatan ini agar tetap kuat ketika memang mendapatkan, karena kan tantangan itu ya kita melihatnya kalau dari luar kayaknya mudah ya, tetapi kalau kita menjalaninya sendiri ini agar tetap tekun, sabar, Bu. Mungkin salah satu tipsnya ya saya berikan itu harus berusaha, berdoa ya. Kalau memang kita yakin punya kemampuan, kita teruskan ya gitu. Ya. Dengan catatan ya kita memang harus benar-benar memperjuangkan keyakinan kita itu. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan tapi kita nggak mau maju kayak gitu. Cuma banyak mungkin dipikirkannya juga banyak faktor uang ataupun apa kayak gitu kan. Tidak perlu. Kalau memang kita punya keyakinan bahwa kita bisa maju, kita pasti bisa. Yakin bisa kayak gitu. Ya. Yakin bisa ya. Yakin bisa. Karena kalau kita berusaha pasti ada jalannya. Berusaha pasti ada jalannya. Bunda, kalau misalnya tadi salah satunya tadi Mbak Wati ya, modal itu tidak punya modal nih Bunda. Apa sih, bagi-bagi tips dong Bunda? Bunda kan juga kemarin gitu nih katanya, gimana nih? Iya memang untuk Mbak Wati itu Bunda memang awal usaha juga memang tidak ada modal Mbak. Jadi maju terus aja ya Bunda ya? Diuntungkan sistem online itu kuenya belum dikirim tapi sudah ditransfer lebih berarti kita dulu. Bicara bisnis di era digital nih Bunda. Iya, lagi-lagi era digital. Jadi di situ memang kita nggak punya modal sama sekali, awal pun minjem kan. Nah, beriring waktu memang ternyata kalau online itu orang kirim duit dulu, kadang-kadang mereka kayak mau lebaran aja udah pada transfer Mbak. Ini ngomong-ngomong nih mau lebaran gimana nih ke depannya kelihatannya nih Bunda? Ya sekarang aja udah dimasuk ke angka 300. Ini udah order nih? Udah 300. PO, iya. Udah PO menuju lebaran. Iya. Ramadan juga seperti iya. itu. Oh, berarti yang mau order silahkan dari sekarang. Ada close-nya juga ya. Ada close order. Berarti Bunda minat orang terhadap kue tradisional itu tuh masih tinggi ya? Alhamdulillah kita jadi sampai ke luar negeri, sampai ke Belanda, Jerman. Kemarin juga Bunda umroh ada jasa titip. Jadi dari Mekah mereka pesan sama Bunda, terus kita bawa kuenya ke Tanah Suci. Jadi benar-benar sampai ke di luar negeri pun, kemarin dari Kanada ada yang penelitian di toko. Jadi mereka sangat penasaran karena sangat viral, sangat-sangat rame. Mak Jola ya? Mak Jola. Oh Mak Jola ini ya yang viral ini. Palembang, terutama Mak Jola. Jadi sangat mereka kepingin tahu apa sih Mak Jola itu. Ya kita alhamdulillah sekarang jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada penelitian dan lain-lain memang sangat rame sekarang Mbak. Anak muda tuh tertarik banget kayaknya, jadi sekarang jadi cemilan, jadi ngeteh cantiknya ditemani Mak Jola sekarang. Iya, oh berarti nanti panjang nih, masih banyak ya berarti mau cita-cita punya kafe khusus untuk kue tradisional gitu ya Bunda ya? Iya, kepingin banget. Saya terinspirasi nih. Iya, jadi bener-bener kepinginnya tuh apapun yang kita makan, yang kita ini kue khas Palembang harus ada di meja. Salah satu mall itu kita difasilitasi banget karena kita ditantang untuk bisa nggak bersaing dengan yang kekinian. Alhamdulillah lagi kita dapat ranking 1 untuk di mall itu. Oke, Bu Asia, beberapa orang yang seperti Bunda Raya ini yang memang tetap maju ya di tengah dan tetap mempertahankan ketradisionalannya. Ini sebenarnya saya menariknya di sini nih, Bu Asia, apa sih yang membuat orang itu masih melirik yang namanya tradisional di antara kemodernan saat ini, Bu? Rasa ya, rasa. Karena kue ini nih beda rasanya dengan kue-kue yang lain. Di seluruh Nusantara ini memang kue ini memang luar biasa kayak gitu. Itu yang mereka tuh tetap berminat. Karena begitu mereka merasakan kue yang ini, ya itu tadi ada rasa pengen lebih menikmatinya lebih jauh, pengen lebih banyak tahu bagaimana membuatnya itu tadi rasa itu yang membuat mereka tuh jadi semakin termotivasi untuk lebih banyak tahu. Akhirnya kue-kue kayak gini semakin diminati kayak gitu. Karena kalau zaman-zaman dulu sebenarnya kue kayak gini kan ada kan, tapi kan nggak seperti di combines kayak gini kan. Mereka kan tersendiri. Kalau ini kan beda. Jadi mereka dengan adanya Bunda Raya di combines kayak gini kan, jadi semakin menarik perhatian mereka. Jadi 3 rasa itu dijadikan 1 kayak gitu. Betul. Bunda dan juga Bu Asia, sayang sekali sih waktu kita sudah
sangat sedikit sekali. Mungkin Bunda bisa berbagi inspirasi, berbagi tips, berbagi motivasi di kesimpulan kita di sore hari ini untuk ketekunan, kesabaran meraih impian ini, Bunda. Ya, untuk para pemirsa TVRI dimanapun saja berada, jadi jangan takut untuk bermimpi, jadi teruslah maju. Kita sambil ngurus anak, ngurus suami, tetap berkarya. Jadi itu sangat penting, dan juga kita tetap berdoa, segala sesuatu kembali lagi ke Allah. Kita tetap berusaha, sabar, dan terpenting ikhlas. Ikhlas, betul sekali. Bu Asia berbagi tips, berbagi semangat untuk para wanita-wanita Indonesia yang ingin maju seperti Bunda Raya dan perempuan-perempuan lainnya. Yakinkan bahwa kita bisa. Kalau kita bisa, insya Allah kita akan menjadi orang yang luar biasa. Punya mimpi, kemudian juga jangan pantang menyerah, gitu ya Bu Asia dan Bunda Raya ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Kalau jatuh bangun lagi, pasti bisa mencapainya. Betul gitu ya Bunda ya. Bunda, terima kasih atas waktunya menginspirasi sekali. Bu Asia juga terima kasih ya sudah berbagi kepada pemirsa di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, demikian akhir perbincangan kami di Potret Wanita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bersama dengan Bunda Raya, dengan Bu Asia dapat menginspirasi kita semua di Potret Wanita hari ini. Salam cinta untuk Bu Wanita Indonesia. Saya Nada Nasya ya, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.